itu tampilannya. Ini saya sedang loading, kurang lebih harusnya sama ya seperti ini ya. Jadi perhatikan ya, panduan singkat, kemudian ada di bawahnya mengadministrasikan layanan berikan HP. Jawabannya mudah. Untuk logo ini, kalau ingin logonya itu diganti dengan logo sekolah, itu logonya diupload ke Google Drive ya. Nanti tutorialnya terpisah bisa lah. Terus diambil ini apa namanya, nama filenya yang campuran itu, acak-acak itu, kemudian di depannya sama, ini saya kopikan, saya taruh di ini ya, di set ya, biar nanti kalau mau di copy di situ, intinya ID-nya itu yang diambil dari ID atau nama file dari gambar yang diupload di Google Drive. Ini saya kasih XX. Tuh, jadi depannya ini, atau 6 menu ini udah kita patenkan. Nah, biodata, kerangka, diagnostik, icebreaker, himpunan perangkat. Nah, meskipun nanti Pak Andri dan tim ya, Bu Endang dan teman-teman itu mungkin lebih banyak nanti mengakses menu perangkat, tapi paling tidak tahu paham isi-isi yang ada di sini. Ya. Paten berarti itu kan? Itu yang pertama adalah biodata. Ini kalau kita klik biodata, ini kita bisa ganti identitas guru, instansi pendidikan. Ya. Pak Andri dan Bu Endang sudah diganti apa belum? Yang sudah. Saya sudah sampai ngeprint program. Guru BK. Ini mungkin nanti ketika sebelum workshop, nanti saya modifikasi sedikit tampilannya biar agak menarik ya. Ini manualnya memang waktu itu saya bikin katakanlah ya 1/8 hari apa ya, punya ya singkat padat gitu. Nah ini di atas itu ada garis 3, ini untuk menu. Ini kalau diklik nanti menunya tampil, BK di HP, ini logo Banyumas itu juga saya kira tidak masalah lah sementara. Itu kemudian nama pimpinan, nah waktu ini berarti tahun pelajaran, semester dan tanggal. Biasanya membuatnya tanggal berapa. Nah setelah ini diubah, sekarang ya kita ke menu, batang menu atau baris menu yang ada di atas itu. Di sebelah kanan ada tombol tanda tanya, ada tombol riwayat, dan ada tombol orang dengan gembok, gambar kunci. Ya. Nah sampai di sini sama ya Bapak Ibu ya, maka akan muncul manual yang tadi itu, yang ada keterangannya mereka di HP. Jadi di setiap menu ya, setiap menu ini kebetulan sekarang untuk manualnya saya garap terakhir biar nanti kalau garapnya di depan nanti tampilannya beda lagi, saya repot. Jadi untuk manual ini baru akan saya kerjakan mungkin besok. Jadi kalau kita buka menu kerangka, maka kemudian kita tekan tombol itu, nanti berisi penjelasan tentang menu kerangka itu isinya apa, cara menggunakannya gimana. Jadi ini buktinya, ini contohnya di atas itu
judulnya sudah beda, mengadministrasikan layanan. Kalau yang tadi di biodata, saya tekan tanda tanya di situ. Maka keterangannya mengelola biodata. Nah, seharusnya materinya beda. Ini sementara saya copy yang halaman depan, yang petunjuk umum. Kemudian tekan tombol orang dengan gambar kunci. Nih, tekan orang dengan gambar kunci. Biodata diamankan. Udah. Yang sebelah mana? Ada ya, di atas. Ya sudah, Pak. Setelah ada ya Pak Andri, sudah yang nama dan itu ada. Ya. Mengadministrasikan layanan dan yang ini katanya tekan tanda. Biodata dulu, Pak Andri. Ya, itu tadi maksudnya udah lewat. Ya. Oh begitu. Tekan orang gambar orang tanda kunci. Ya, 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 Biodata diamankan. ya, oke sip. Sekarang tekan tombol riwayat yang di tengah. Nah, sekarang sudah muncul ini. Oh, ih lucu. Siapa saja yang baru menggunakan. Iya. Ini riwayatnya kita simpan sehingga ketika nanti untuk 3 ini nama-nama siapa yang menggunakan, kapan terakhir menggunakan, terus selama ini pakai untuk apa saja itu sebenarnya ada riwayatnya. Tapi ini kesimpan, Pak Budi. Ini kesimpan di server. Oh. Cuma hanya untuk keamanan data ya kayak NIP tidak kita simpan, jadi hanya menyimpan ini aja nama ya Bu Endang, Oh. terus SMP Negeri 2 Cilongok. Iya. Terus ini baru memperbarui biodata pada jam 14.23 ya tanggal 7 bulan 9. Barusan. Begitu ya, begitu. Iya. Ah, Ini yang ini tersimpan, maksudnya nanti kalau pada pakai semua hari ini tersimpan, kemudian yang kalau hari lain hari sebelumnya kesimpan juga nggak, Pak Budi? iya tersimpan seterusnya. Wow, banyak dong. Aktivitasnya menggunakan untuk apa, tapi ya KPD ya, Iya. ini itu tidak semua aktivitas direkam sih, hanya bagian-bagian tertentu. Contohnya kalau memperbarui biodata itu kesimpan. Oh. Nanti tidak semua. Ya. Ya, itu hanya untuk memenuhi tuntutan dari IGA itu kita punya rekaman siapa saja yang Menggunakan. Oh, begitu. Nggih. Dan nanti seterusnya di Bang Agus ternyata usul ya nomor 2. Iya. Nanti harapan saya yang pengurus kabupaten mau tergeser ke atas biar apa namanya? Paten gitu ya, Pak. Gimana? Paten berada di urutan ke atas gitu. Di atas biar nanti kelihatan pengurus kabupaten. Oh. Riwayat, kemudian ketika yang tadi itu gambarnya orang, ketika di halaman ini gambarnya print. Oh. Suatu saat kita butuh ngeprint riwayat, kok ditanya, ini sekretaris MDPK tolong dicetak, mungkin dihubungi kepala dinas apa Iya. bupati, mana buktinya Ya. yang menggunakan. Oh ya siap, riwayatnya di print itu beda. Nih. Kita sekalian aja tekan, saya coba tombol print. Ya. Tampilannya seperti ini. Saya tampilan, lalu saya pilih landscape, red. Blanko, format administrasi PK yang mengacu di POK atau di modul inspiratif. Ini yang akan disampaikan oleh Pak Amin nanti dan saya terkait administrasi PK. Sementara baru ada 21 blanko. Jadi ini isinya blanko kosong ya. Termasuk di dalamnya ada blanko rencana bimbingan klasikal ini. Jadi itu juga ada
itu di kerangka. Kemudian untuk yang diagnostik itu isinya koleksi aplikasi asesmen diagnostik. Kemarin ada AKPD, kemudian ada skala kesejahteraan psikologis, kemudian ada sosiometri. Sebentar Pak Budi. Icebreaker gimana? Sebentar, mau tanya ini kalau sudah misal saya membuka kerangka terus akan kembali ke menu yang tadi itu gimana? Ya tinggal ini, misalkan buka kerangka itu ya, saya buka kerangka. Terus klik orang, gambar orang kan nanti buka itunya. Ya, ini ya, misalkan Pak Andri langsung mau butuh buka ini rencana bimbingan klasikal ya. Ya, menekan tombol yang gambar orang atau yang dokumen ada pensilnya. Ini bedanya, kalau yang orang ini berarti digunakan untuk keperluan sendiri. Nah, kalau yang sebelah kanannya yang gambar dokumen itu merancang belangko yang nanti kalau disimpan itu bisa digunakan oleh banyak orang, oleh semua yang mengakses PK di HP. Nah, misalkan Pak Andri menekan tombol ini rencana bimbingan klasikal, tombol orangnya diklik ya. Ketika diklik, nah ini otomatis layarnya kan penuh ya. Ini ada rencana layarnya penuh. Nah, yang tadi pada hilang ya. Nah, ini di pojok kiri itu ada tombol full screen, ini bisa diklik, bisa ditutup. Nah, layar penuhnya ini bisa diklik. Nah, ini format RPL tapi saya masih ini yang mengacu ke POP-BK. Nah, ini diklik saja layar penuhnya atau tampilan layar penuhnya diklik, nanti akan menjadi tampilan yang seperti semula. Ini. Nah, Sebelah mana? ini Pak? di pojok kiri atas ini kan ada Iya. yang biru-biru mana? Yang biru-biru. Dari Pak Nano ya, tepat janjinya bisa segera. Iya, alhamdulillah. Dibanding aku itu ya. Terus untuk himpunan ini sebenarnya nanti aplikasi untuk mengolah data ya, ada pribadi, ada kumulatif record, ada apa saja catatan aneks dan itu. Cuman sementara tak isi ini data pokok ya, jadi yang profil ini jumlah laki-laki berapa, yang tinggal di sini berapa, itu biasanya dibutuhkan juga. Ini sementara isinya ini. Nah, yang nanti akan digunakan nah, menu perangkat itu bedanya dengan yang kerangka. Kalau yang kerangka kosongan ya Pak Andri. Kalau yang perangkat itu yang sudah isi. Oh. Nah, ini Yang- saya contoh ya. Itu sudah ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk diagnostik tadi udah. Untuk icebreaker sementara tak isi ini teka-teki silang ya, untuk biar nggak kosong. Kemarin kan masih kosong, tak isi. Besok kita bisa tambahkan untuk yang ice breaking karya-karyanya Pak Andri. Nanti kita adakan pelatihan khusus tentang icebreaker tingkat kabupaten tahun depan insya Allah Pak Andri. Ya, outbound sekalian. Oh iya, tip. Nah, langsung dengan outbound praktek di lapangan ya. Kayaknya kemarin untuk RPL itu atau modul layanan itu sudah ada 2, yaitu yang akses P07 berarti kelas 7 dan akses P03. Kita buka coba yang akses P07 kemarin buatannya Pak Andri ya. Oh iya. RPL-nya ya. Ih, ngeri. Ini sebagai pengguna hanya mau pakai RPL-nya untuk ini kepentingan
pribadi itu ya, maka yang ditekan yang gambar orang. Oh. Tuh. Saya klik, nah ini langsung otomatis di sini yang muncul SMN Negeri 1 Subang, kata saya SMN 1 Subang. Ini sudah Pak Budi, instruksinya dong. mana? Ini yang capaian layanan yang di RPL apa modul layanan ini tuh sebenarnya tingkatan itu berbeda atau sama, Pak? RPL di kelas 7, modul layanan di kelas 8 itu capaian layanannya beda apa sama, Pak? Yang itu tadi bisa Capaiannya beda Bu. Capaiannya sama. sama. Itu coba Pak diklik di modul layanannya Pak Budi. Kelas 7 tadi. Kalau capaian layanan kan kalau yang umum itu kelas 7, 8, 9 sama, itu gabungan dari capaian dari tiap-tiap elemen. Kalau di Mapel kan elemen, kalau di kita tugas perkembangan ya, atau aspek perkembangan. Nah, di perkembangan juga masih sama untuk kelas 7, 8, 9 juga sama. Nah, tapi kan nanti di BK itu ada sub elemen, yaitu tahapan atau tataran. Itu mengacu ke tujuan layanan, itu nanti sudah beda dari tiap tataran, itu beda tujuannya. Sehingga besok terkait dengan workshop, karena kita yang masih tetap mengacu ke program produk kita ya, buku akses ya, untuk kelas 7 besok minta tolong ke ini, mungkin saya lupa kemarin Bu Endang atau Pak Andri, nanti untuk panitia mengumumkan bagi yang mempunyai buku akses ya supaya dibawa, terutama ketika materi Bu Endang itu supaya membawa buku akses untuk bahan menyusun RPL atau modul layanan. Nah ini apa ya? Tanda tangan. Kemudian saya tambahkan lampirannya. Materi yang ada di buku akses itu saya ambil hanya untuk literasinya saja. Oh. Kalau anak aktivitas SKP Ya enggak ya. Iya. Jadinya akses plus RPL. Jadi sih cukup literasinya saja. Oh. Contohnya yang kelas 9, ini kemarin kebablas. Yang kelas 9 T03. Sekali lagi, kalau kita membuka sebagai peserta atau guru ya untuk menggunakan kepentingan sendiri, maka yang diklik adalah tombol Orang. Ya, orang. Ini contoh yang kalau enggak ya nanti terserah Pak Andri, Bu Endang menyampaikan ke peserta yang lampirannya minimal, kalau misalkan tidak harus ada di RPL atau modul ya bisa melampirkan buku aksesnya jadi sebagai lampiran dari modul. Oke ya. Nah sekarang ketika Pak Andri, Bu Endang bukan berperan sebagai pengguna tapi sebagai kontributor, orang yang berkontribusi mau menambahkan contoh modul ya, maka yang diklik adalah yang Gambar pensil. yang gambar dokumen juga, bolpennya atau pena atau pensilnya, Kertas dan pensil. ya kertas dan pensil ya, saya klik ya, Ya. kertas dan pensil. Nah, pertama nama perangkat, nama rancangan perangkat itu semacam token, jadi yang tahu hanya Bu Endang, Pak Andri Ya. ya, dan admin sistem ini ya. Itu semacam token lah. Karena kalau nanti sampai ada orang yang tahu nanti dihapus. Meskipun menghapus itu juga harus menggunakan nama yang sama dan ada data-data pelindung lainnya. Tapi paling tidak token ini berarti hanya untuk
buat judulnya latihan. Hmm. Nah, di sini saya akses panel 7, misalkan akses panel 1. Ya. Modul layanan BK kelas 7 dengan judul topik kelas 7 apa Pak Andri? Materinya ragam ibadah apa ya? Ragam ya. Ragam aktivitas yang bernilai ibadah. Ragam aktivitas yang bernilai ibadah. Itu ya. Nah, terus ini maksudnya biar memudahkan kita nggak naik turun ini biasanya ya saya tekan tombol layar penuh. Jadi untuk menampilkan logo ini ada perintahnya kayak gini. Logo di dalamnya kurung Kurawan, instansi, alamat, kemudian semester. Ini seperti memasukkan file pada mail merge. Mil. Nah, selain itu sisanya kalau nggak ada nama instansi dan lain, tinggal copy paste atau bisa mengedit yang sudah ada di situ. Kayak contoh misalkan saya mengedit ya, topik layanannya tadi ragam ibadah, ragam aktivitas. Ragam aktivitas yang bernilai ibadah kan, capaian layanannya ini yang aspek pengembangan pribadi. Nah, kalau aktivitas mungkin aspek pengembangan landasan hidup religius ya. Nah, landasan hidup religius bla bla. Nah, ini dipilih yang kelas 7 pengenalan. Berarti ini juga ngambil dari yang ada di buku akses atau di CLBK kita ya. Terus ini kegiatan inti dan seterusnya diedit sampai dengan materi diedit. Nah, kalau sudah jadi, misalkan ini lampirannya saya hapus, tinggal blok seperti biasa di backspace atau di delete. Materi layanan di sini ya tentunya materi atau literasi bab 1 buku akses ya. Ini ada kota, tanggal, ini kode-kode yang nanti ketika orang lain menggunakan ya menggunakan tombol gambar orang ini akan diubah dengan identitas atau biodata mereka. Nah, ini sudah cukup, misalkan sudah cukup. Nah, tinggal saya simpan. Ya, ingat, ini nama file ini atau nama token ini jangan sampai lupa. Ya. Kita simpan. Nah, dokumen disimpan. Nah, sekarang ini di atas ada tombol gambar disket, kemudian ada delete itu ya, tempat sampah ya. Kembali lagi ke menu, kemudian pilih perangkat. Seharusnya tambah lagi. Nah, ini tambah ada akses panel 1. Ini yang baru saya bilang. Nah, bedanya kalau tadi kan ini instansi itu ya, ketika nanti ada orang lain yang menggunakan template ini kemudian menekan tombol orang, maka mereka bisa secara instan ya, biodatanya masuk, kemudian RPL yang tadi sudah dibuat oleh kontributor bisa digunakan oleh mereka. Ini sudah ganti namanya sehingga memudahkan kita berbagi dokumen atau perangkat administrasi BK, tidak harus konversi dari PDF ke Word dan harus diedit dan lain-lain. Ini udah otomatis. Menurut saya sudah banyak koleksi administrasi BK, katakanlah ada 30 modul layanan,
tidak hanya teman-teman anggota MGTK, kita sendiri selaku pengurus kadang-kadang kalau ada seperti ini udah dimanfaatkan ya tinggal pakai. Waduh. Ya ada plus minusnya ya, tapi kita ingin bergerak begini. Berbagi. Kita dari dulu berkutat di urusan administrasi, kayaknya jadi masalah. Nanti kalau ini udah tersedia, kita bisa lebih fokus ke meningkatkan keterampilan konselingnya, ya model-model teknik-tekniknya. Saya kira provisi datang pengawas, oke. Tanya Pak Budi. Ya. Ini tadi ya, yang modul layanan, maksudnya kalau kita ngetik kertas dan pensil, tadi kan kayaknya tidak mengubah instansi dan segala macam. Kemudian ketika itu kan kemudian muncul di perangkatnya ya. Kemudian kalau kita ngetik yang orang, itu instansi dan nama guru itu udah langsung berubah sesuai dengan biodata yang kita amankan. Iya betul. Nah, lalu token yang digunakan itu fungsinya untuk apa? Yang token latihan? Yang untuk kontributor itu hanya untuk kalau kita mau menghapus gitu Bu, saya coba buka lagi ya. Ya. Akses tabel ini. Ini kan main-main saja ya. Ya. Nanti saya coba praktekkan. Saya mengcopy modul yang dari Pak Andri yang masih di Microsoft Word ya. Ya. Jadi saya masukkan ke template. Saya ubah jadi template. Ini fungsinya token ini, ya, yang punya token latihan ini, Iya. yang bisa menghapus. Oh, Contohnya ini ya, saya coba yang bisa menghapus. tombol sampah ya, tong sampah, hapus. Ya, yakin menghapus ya, lihat. Saya hapus. Nama berkas tidak cocok. Ini harus dimasukin dulu. Latihan. Ya, latihan. Tadi bener ya gini apa L gede ya, saya lupa. Latihan kecil gitu Pak. Tadi seperti itu kok. Apa L nya besar ya? Enggak. Ini saya hapus. Ya. Coba hapus. Hapus. Dokumen dihapus. Aktivitas. Ini kita cek di ini ada enggak? Oh ternyata udah enggak. Nah, Udah hilang. ini yang bisa menghapus itu hanya yang sebagai kontributor itu. Jadi orang lain kalau dia mencoba menghapus, kalau tidak tahu nama Nggak bisa. rancangannya atau tadi tokennya ya tidak bisa. Pak Budi, Ya gimana Pak? ya, halo. Ini Ya. saya praktek coba mau mengcopy, Ya silakan. ya, mengcopy untuk yang akses 01 nggih. Ya. 01 udah hilang, udah dihapus. Yang Iya, Panel maksudnya tujuh. saya mau praktek ini, mau praktek Ya, silakan. memasukkan. ya. Berarti Pak langkah Andri, awal saya mencet apa? Jadi pertama Pensil dan kertas. buka perangkat dulu, perangkat sudah, menu perangkat Sudah. ya, terus saya ya jadi nanti kelihatan, nanti gantian Bu Enda. Aduh. Ya. Oke, saya hentikan presentasi dulu. Pak Andri layarnya dipresentasikan. Anu saya pakai HP. Oh alah, oh ya udah, oh ya, saya ulangi lagi ya, ya itu tinggal. Aku praktek aja Pak Budi, aku. Ya Bu Enda silakan Bu Enda. Ntar. Bu Endang baik. Jadi begini, ini Pak Andri, Bu Endang bisa memilih file yang sudah ada di situ. Ya. Misalkan salah satu ya, saya mengcopy yang tadi dibuat Bu Endang ya, yang T01 Ya. pakai yang kertas pensil. Nah, ini saya buat misalkan kemarin Pak Andri membuat rencana, saya buka file yang ini, hak dan kewajiban seiring sejalan. Saya buka dulu Word-nya, sambil buka saya kasih nama dulu, ini misalkan namanya rahasia.
Rahasia. akses. Tadi seiring jalan kira-kira P0 berapa ini Pak Andri? Seiring sejalan P05 Berapa? P05 Tema sebentar 5 ya? Ya 5 ya. seiring Berarti sejalan Ciro 45 ya betul. ya P05 kan? Nah sini saya kasih ya modul layanan TK kelas 7 dengan judul, saya copy aja dari sini, hak dan kewajiban dari tim berjalan. Rahasia. Nah, ini kan bisa ditombol ya. Ini di atas tombol ini yang tadi apa namanya, layar penuh. Ya, itu ada file, kemudian dokumen baru. Ini kalau betul-betul nanti kita mau mengcopy seluruh isi file. Ini kita coba praktekkan yang ini aja dulu. Saya tekan dokumen baru. Nah, ini kosong. Lalu ya saya copy ya seluruh isi file Microsoft Word. Ini bisa tampil ya Bapak Ibu ya. Bisa. Menurut saya file Word-nya ada kan, tampil ya. Ada. Oke, saya copy, Ctrl C, kemudian di sini di editor PKDAP saya tekan Ctrl V. Nah ini udah tampil semua. Tinggal, nah di sini kan tidak ada nama sekolah dan yang lain. Nah ini yang nama guru PK ini, nama kepala sekolah ini, tinggal ini yang diganti dengan perintah. Coba saya buka perintahnya apa. Kalau guru, nama KSB ya. Kurung awal, kurung tutup, nama pimpinan. Nah, ini kita ngepet yang ada di sini biar tidak keliru. Saya coba biar contoh. Di bawah sini ada ini nama atasan, nama pimpinan, Jab Nah, atasan. yang ada di sini ini diganti ya, gemelarnya ya diganti kurung kurawal kota, di dalamnya ada kota ini tanggal ini hurufnya polnya dibuang, terus nama pimpinan atasan, sorry, nama atasan, Jab nama guru nih iya. ya. Ini nama atasan, nama guru, nama guru. Ini NIP atasan, NIP atasan. Ini NIP guru. Nah, pertama seperti ini. Misalkan sudah jadi seperti ini, saya enggak memformat dulu lah apa adanya. Ini tampilannya seperti ini. Nah, ini saya simpan dengan nama rancangannya rahasia. Saya tekan tombol save. Nah, dokumen disimpan. Nah, ketika dicek ya, sudah tambah lagi akses P05 ini, P05. Nah, nanti ketika saya tekan tombol orang atau coba Bu Endang tekan tombol orang ya, itu seharusnya namanya
sudah berganti namanya. Saya harusnya ya. Ini, iya, ini nama atasannya kebanyakan A, 6 atasan ya, lupa ya. Nah itu bisa kita edit lagi. Ini kebetulan untuk praktek edit ya. Kita edit lagi. Ini salah. Ini. Nama atasannya salah, Pak. Iya, hanya 6 atasan. Heeh. Nama atasan. Nah, ya. Ini saya save lagi. Coba Bu Endang jalankan sebagai pengguna. Ya. Jadi kita bisa buka tab 2 yang satu untuk ngecek tampilan akhirnya seperti apa, yang satu sebagai jadi ini kalau kita mau Pemerintah kabupatennya nggak ada. gimana? Pemerintah kabupaten. Iya sudah ganti Pak Budi. Udah ganti ya. Tapi kop surat logonya belum ada. Karena file yang dari Pak Andri kan nggak ada kopnya. Oh iya. Nah, ini kan saya copy semua tadi. Kopnya ya. Ya. Ini saya ambil lagi ya, buka perangkat. Nah, oh yang tadi saya hapus aja dulu, saya hapus. Dihapus? Oh, nggak usah deh. Nggak usah, ditambahin aja kop. Saya buka lagi aja ya. Hah? Saya buka. Saya buka lagi, ambil yang masih ada kopnya, misalkan yang panel 7. Saya buka tombol kertas pensil. Nah ini kan ada pemerintah kabupaten dan seterusnya ya. Mm-mm. Nah ini yang tadi di Microsoft Word, saya hanya copy ini aja dari rencana pelaksanaan layanan sampai dengan saya copy sampai sini aja, saya copy. Nah kemudian yang di sini ini saya blok juga, nanti sampai di atas tanda tangan juga sampai di sini. Saya blok, saya hapus, tekan delete. Ini saya tempelkan di sini. Itu Pak Andri. Jadi apa namanya? Yang dikopikan hanya bagian yang sekiranya tidak merepotkan, kita harus ganti ini, contohnya ganti tanda tangan, ini nama atas seperti itu. Ini nggak usah di refresh, cukup diganti yang bagian-bagian yang memang harus diubah. Berarti kontributornya ya. Ya bisa dong. Bisa. Ini menghapus isinya bisa, tapi kalau menghapus filenya lah nggak bisa. Nah, termasuk ini tabel bisa diklik kanan ya, kemudian properti tabel kita ubah lebarnya, jangan ini tapi 100%. Nah, biar nanti kanan kiri oke. Nah, ya. Oh nggak boleh, kabel jadi apa? Klik kanan itu ya Pak Budi. Barusan klik kanan ya. Mana Bu? Barusan itu klik kanan untuk menampilkan tabel. Iya klik kanan, properti tabel. Oh. Nah ini lebarnya 100%. Termasuk fontnya mau diubah, ini misalkan oh ini kurang gede, ini diubah bisa. Bukan jadikan 18. Nah setelah itu bisa kita simpan lagi. Apa namanya? Rahasia ya. Ya. Rahasia. Ini penotика. Sebetulnya apa tadi? Hak kewajiban seiring berjalan. Nah, misalkan ini ya. Saya simpan. Nanti otomatis merefresh yang tadi judulnya rahasia. Nah, sekarang coba Bu Endang buka yang perangkat P07 yang tadi, yang sudah diperbarui maaf P05. Selesai habis ini. Otomatis mengupdate.
mengupdate yang baru gitu ya Pak Budi ya? Iya. Oh. Betul. Jadi kalau nah ini setelah ini udah jadi. Kalau ini kan ada logo, kalau di sini ditambahkan logo lagi nggak bisa Pak Budi. Gimana Bu? Kalau logonya ditambahkan jadi 2, Logonya kanan kiri. Mengganti logonya di biodata Bu. Oh di biodata ya. Nah sini. Ini kan logo instansinya kan hanya 1. Kalau misalkan pengennya di cop itu logonya ada 2. Klik 3. Klik D. Tinggal Sisi depan D. ditambahkan di samping kiri bisa Bu. Pointer. Atau kanan. Ya. Itu bisa. Tekan di sini. Seperti itu terus Pak. Nah, Nih, oke sekarang saya presentasinya lebih aman. saya hentikan dulu ya. Monggo ini pokoknya saya tanya jawab. Kebetulan di sini hujan lebat banget. jadi Sama. saya mungkin agak ini ada noise-nya ini. Oke, saya mau nyoba ngapus ya yang tadi. Monggo Bu. Tak tampilkan dulu, Ding. Ya silakan Bu ditampilkan yang tadi untuk latihan-latihan bisa dihapus. Di Tampil. saya juga ini saya coba hapus saja. Tuh. Udah ya berarti ya. Ini sudah tak hapus, bisa ya Pak Budi ya. Terus nampilkan di Saya